Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan merupakan derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala di antara kaum muslimin adalah mereka orang yang paling bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan ketakwaan kepada umatnya. Begitu juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ketakwaan kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan keistimewaan, memberikan balasan-balasan bagi mereka orang yang bertakwa. Di antaranya adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa, mafaza, tempat kesuksesan. Atau tempat mereka orang-orang yang sukses, yaitu surga, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Hakikat takwa adalah ketika kita menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan perintah yang paling agung adalah kita sebagai seorang hamba benar-benar menghambakan diri ini kepada Allah Jalla wa'ala. Dan larangan yang terbesar adalah ketika seorang hamba menyetarakan makhluk dengan Sang Khalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat kehidupan dunia ini adalah sementara. Segala kenikmatan yang ada adalah fana. Dan segala sesuatu pasti akan sirna. Di dalam kehidupan dunia ini semuanya akan sirna. Yang kekal abadi adalah kelak kehidupan di akhirat nanti. Yaitu kehidupan yang hakiki. Hari demi hari terus silih berganti. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Terus waktu itu berjalan. Dan tidak pernah berhenti. Ia bagaikan awan yang terlihat seolah-olah pelan, namun pasti. Sesuatu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Semakin bertambah usia seseorang, semakin berkurang jatah kehidupan di dunia ini. Semakin bertambah usia seseorang, semakin sedikit kesempatan untuk beramal dan mengumpulkan bekal. Dan hakikatnya semakin bertambah usia seseorang, semakin dekat dengan ajal. Dan sampai tibalah saatnya ajal itu menjemput. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap,
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Ketika ajal datang menjemput seseorang, maka tidak ada kesempatan lagi seorang untuk mengundur sedikit pun. Dan jangan sampai pernah merasa usia kita itu akan panjang. Sepanjang apapun usia seseorang pasti akan berakhir. Al-lailu mahma tal, la budda min tulu'il fajri, wal umru mahma tal, la budda min dukhulil qadri. Malam, sepanjang apapun malam pasti akan tiba saatnya terbit fajar. Begitu juga dengan usia seseorang. Sepanjang apapun usia seseorang pasti akan datang saatnya seorang meninggal dunia, kemudian masuk ke dalam kubur. Kelak setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas di dalam kehidupan dunia ini. Dan saat itu setiap orang akan melihat ternyata kehidupan di dunia ini sangat singkat sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ketika manusia yang sudah dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala di akhirat nanti melihat kembali kehidupan dunia, seolah-olah mereka tidak hidup di dunia kecuali asyiyatan au duhaha. Asyiyah adalah waktu setelah tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Duhaha atau waktu duha adalah ketika terbit matahari sampai pertengahan siang. Manusia akan melihat kehidupan dunia itu sangat sebentar sekali. Dan saat itu seorang akan sadar hakikat kehidupan ini. Oleh karena itu, ikhwatal Islam rahimakumullah, ajaran kita, ajaran syariat Islam sangat memperhatikan soal waktu, usia, umur, karena ini semua merupakan modal kehidupan yang sangat istimewa. Di dalam surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau telah selesai dari sebuah aktivitas, maka berpindahlah kepada aktivitas yang lainnya. Terus kita dituntut untuk beramal. Jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia. Ketika seorang sudah selesai sholat wajib, maka lanjutkan dengan sholat sunnah. Ketika seorang selesai sholat, maka dilanjutkan dengan berzikir. Ketika selesai berzikir, dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, aktivitas yang berkualitas. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ketika seorang Muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau hal-hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan, terlebih lagi hal-hal yang membawa madarat, hal-hal yang haram. Kalau hal-hal yang mubah, yang dibolehkan, hanya saja tidak bermanfaat, sebaiknya ditinggalkan. Terlebih hal-hal yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala, seharusnya ditinggalkan. Sebaliknya, hal-hal yang bermanfaat harus dikerjakan. Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kalian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu, untuk yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Dan jangan sampai lupa, kita semua diajarkan untuk minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Karena hakikat kesuksesan itu kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Kalau kamu berada di sore hari, maka jangan menunda untuk hari esok. Ketika kita memiliki sebuah amalan, maka kerjakan saat itu juga. Jangan menunggu hari esok. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Ketika kita berada di waktu pagi hari, jangan menunggu sore. Tidak ada jaminan kita akan hidup sampai nanti. Saat itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal, maka manfaatlah kesempatan itu.
penyakit taswif atau saufa atau menunda pekerjaan nanti, dan nanti. Itu adalah penyakit yang menghalangi seorang dari keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwasanya waktu sangat terbatas, maka kita berusaha untuk memanfaatkan semaksimal mungkin. Dan inilah yang diajarkan di dalam syariat kita. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita semua berusaha untuk memilah dan memilih mana yang penting, mana yang terpenting, dan mana yang tidak penting. Mana amalan-amalan yang bisa menimbulkan madarat, dan mana amalan-amalan yang aman, tidak menimbulkan madarat, atau boleh dikatakan amalan-amalan yang mubah. Kelak di hari akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan aktivitas ini. Di dalam surat At-Takatsur Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Setiap kita akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. An-na'im secara umum, seluruh kenikmatan, di antaranya adalah usia, di antaranya adalah waktu, umur yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kaki seorang itu tidak akan bergeser sampai ditanya 4 hal. Di antaranya adalah tentang usia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah agar diberi hidayah, taufik dan bimbingannya sehingga benar-benar memanfaatkan modal kehidupan ini sebaik mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, yatba'ul mayyit thalathah. Ada 3 hal yang akan menyertai jenazah. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani. Maka yang 2 akan kembali, tinggal yang 1. Fayabqa wahid. Amaluhu, yang akan terus tinggal bersama jenazah adalah amalannya. Adapun hartanya, sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, semuanya akan berpindah kepemilikan. Sebanyak apapun harta yang ia dapatkan, semuanya akan menjadi warisan. Kecuali ketika seorang hamba menyedekahkan harta tersebut. Kalau harta itu tidak disedekahkan, maka tidak sepeser pun akan dia bawa ke alam kubur. Sebaliknya ketika seorang menjadikan harta itu sedekah, maka tidak sepeser pun ia tinggal. Karena itu akan menjadi amalan. Dan satu hal yang akan menyertai seorang di alam kubur, yaitu amalannya. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan. Orang yang terus memperhatikan masalah amalan. Karena inilah satu-satunya yang akan menyertai seorang hamba. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang mukmin yang pintar atau seorang mukmin yang cerdas, ayyul mu'minina aqyas, beliau mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal maut isti'dadan. Ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik di dalam mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Beliau katakan ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang yang memikirkan masa depan, orang yang memikirkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ikhwatul Islam rahimakumullah, tentunya
ketika seorang ingin sukses menjalani kehidupan ini, jangan sampai dia merasa terlalu percaya diri, kemudian melupakan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Terus kita minta kepada Allah untuk diberi petunjuk. Bahkan di dalam salat kita, terus kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makna ihdina adalah tunjukilah kami jalan yang benar, terlihat benar-benar kelihatan al-haq, kemudian yang batil juga terlihat bahwasanya itu adalah kebatilan, bukan sesuatu yang rancu. Kemudian makna ihdina adalah kita minta kepada Allah supaya diberi kemauan, kemampuan untuk mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Dan yang terakhir makna ihdina adalah tsabbitna. Kita minta tolong kepada Allah untuk diberi keteguhan, keistiqomahan, continue terus selalu berada di atas kebenaran sampai akhir hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ala wa sallu ala nabiyil bashir. Faqad amarakumullah bidzalik. Fabada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala azza min qa'il. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.